Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Go24. Kali ini kita mau bikin video ke tempat yang sempat viral di tahun 2020. Namanya Dusun Butuh Kaliangkrek, Magelang. Lebih terkenal, lebih populer dengan nama Nepal Van Java. Sebelumnya kita mau cerita dulu ya, mau sharing-sharing informasi dulu, biar jelasin di videonya lebih gampang, biar lebih gampang dimengerti. Nah jadi gini, Nepal Van Java itu lokasinya ada di Kaliangkrek. Kaliangkrek itu kecamatan Kaliangkrek, Kabupaten Magelang. Posisi tepatnya itu ada di sebelah selatan Gunung Sumbing. Nah ini dia lokasinya, ada di sebelah selatan Gunung Sumbing. Ada di lereng Gunung Sumbing ya, tapi di sebelah selatannya. Nah kalau mau ke Nepal Van Java ini, jalurnya ya bisanya ke selatan, nggak mungkin ke utara ke puncak Gunung Sumbing. Jadi dari Nepal Van Java itu bisa diakses lewat jalur sebelah selatan, tepatnya ke arah Kaliangkrek. Nah dari Kaliangkrek ini bisa ke arah Magelang Kota, atau kalau enggak ke arah Kajoran, tembus sampai pertigaan Krasak, Kecamatan Salaman. Nah di video ini kita mau bikin video yang dari arah pertigaan Krasak. Dari pertigaan Krasak ini ke utara ke arah Kajoran sampai ke Kaliangkrek. Dari Kaliangkrek baru naik lagi ke arah Nepal Van Java. Gimana? Udah bisa dimengerti ya? Kalau biasanya umumnya orang pada bikin video perjalanan ke Nepal Van Java itu yang dari arah kota Magelang. Emang sih lebih populernya yang dari arah sana, dari arah Magelang Kota. Cuman karena posisi ini berangkat dari rumah. Dari rumah itu lebih dekat lewat jalur sini, dari jalur Kajoran ini. Jadi kita masuk ke arah pertigaan Krasak. Nah ini namanya pertigaan Krasak. Kita jalan dari arah Purworejo, dari arah barat, dari arah Purworejo. Ini ke timur ke arah Magelang. Jadi kalau yang di depan sana itu ke arah Magelang, yang di belakang itu arah Purworejo. Sampai di pertigaan Krasak itu belok kiri. Ini namanya pertigaan Krasak. Cuman kalau misalkan kalian teman-teman semua mau ke sini nanya pertigaan Krasak di mana, kayaknya orang pada bingung. Kalau mau nanya daerah sini, Krasak Pertelon, bukan pertigaan Krasak ya. Ini Krasak Pertelon atau pertigaan Krasak, belok kiri. Kalau yang dari Purworejo belok kiri, yang dari Magelang belok kanan ya. Masuk ini ke arah Kajoran. Jalannya di sini masih bagus, tapi jalannya lebih kecil ya. Karena ini bukan jalan utama yang tadi. Kalau yang tadi itu jalan Purworejo Magelang, jalannya masih lebar. Nah, yang ini lebih sempit. Tapi walaupun lebih sempit juga masih lumayan lebar sih sebenarnya. Papasan juga masih lancar, bis juga banyak yang lewat sini. Kalau dulu itu ada angkutan di sini bis namanya Joko Kendil. Wah itu dulu legend banget. Nggak tahu kalau sekarang masih ada apa nggak ngerti. Jarang kelihatan juga sih, jarang lihat ada bis Joko Kendil sekarang di sini. Ini masih di sini, tapi view-nya itu udah bagus banget. Di sini suasananya suasana pedesaan, asri, sejuk. Di kanan kirinya sawah. Hawanya juga adem kalau di sini. Lihatnya itu seger. Ini sampai di sini, ini namanya Kali Petung. Kali Petung ini ada jalan alternatif, ini belok kiri. Kalau yang belok kiri ini bisa sampai ke Kali Abu, yang kemarin di video kemarin itu sempat kita jelasin juga. Yang sampai di SD Negeri Kali Abu, nah itu tembusnya ke sini. Di pertigaan ini. Lanjut lagi ya, Kali Petung ini ada jembatan, di bawah ada jembatan, naik lagi ke atas. Masih jalan ke arah Kajoran. Nah di depan situ ada gang belok ke kiri. Itu kalau misalkan belok ke kiri itu ke arah Desa Bumiayu. Nah naik ke sana ke arah Desa Bumiayu itu view-nya bagus banget. Tanjakannya lumayan terjal, jalannya kecil, tapi view-nya dari atas itu keren banget. Kanan kirinya sawah, view-nya itu langsung bisa ngeliat ke Bukit Menoreh. Belok kiri bentar ya. Seharusnya kalau ke arah Kajoran atau ke arah Kaliangkrek Nepal Van Java itu lurus. Tapi kita belok kiri sebentar. Kita kasih tahu ntar view-nya dari atas sana. Jalannya di sini sempit, di jalan masuk ke arah Desa Bumiayu ini jalannya sempit. Nah, di Nepal Van Java ntar di Nepal Van Java sana itu jalannya sama kayak gini, nggak beda jauh kayak gini. Kayak gini-gini juga jalannya. Tanjakannya juga sama kayak gini. Ya hitung-hitung ini pemanasan lah ya. Dari atas itu kalau ngeliat ke bawah itu view-nya bagus banget. Ntar kita turunnya dari Desa Bumiayu ini, turunnya muter lewat gang sebelahnya, bukan lewat yang ini. Sebenarnya ini bisa nyampe ke Nepal Van Java juga lewat sini. Kalau dilurusin terus itu bisa sampai ke Kaliangkrek juga. Tapi lewat jalan alternatif ya.
Nah itu di depan itu ada Balai Desa Bumiayu yang lagi dibongkar, lagi direnovasi. Mampir sebentar di sini ya. Nah jadi tujuan kita ke sini itu nggak sepenuhnya cuman karena pengen ngasih tahu perjalanan aja ya. Ini sebenarnya kita mau mampir ke rumah Mbah. Nah udah pulangnya lewat gang yang sebelahnya ya, bukan gang yang tadi, lewat jalan sebelahnya. Di sini juga tanjakannya nggak kalah terjal di sini. Nah kalau yang tadi nanjak sekarang turun di sini. View-nya bagus banget. Di pinggir jalan kanan kiri sawah semua, langsung lihat ke depan sana. Nah itu yang tadi kita bilang ada view perbukitan Menoreh, ada di depan sana. Nah ternyata sekarang kalau mau sampai ke Bukit Menoreh sana, sampai puncak Bukit Menoreh, itu udah ada akses jalan sampai ke atas sana. Puncak Bukit Menoreh yang paling tinggi itu namanya Puncak Suroloyo. Sekarang udah ada jalur pakai mobil sampai ke atas sana. Lewatnya Kulon Progo kalau yang pakai mobil. Kalau yang lewat jalan pakai jalan motor itu lewat Salaman juga bisa, lewat depan sini lewat Salaman bisa, lewat Purworejo juga bisa. Udah ada rencana juga mau ke atas Suroloyo sana, cuman waktunya nggak memungkinkan, jadinya belum sempet. Kapan-kapan deh kita naik ke atas puncak Bukit Menoreh sana pakai mobil. Nah turun ya, ini dia jalannya sempit banget. Ini sampai jalur yang tadi, jalur ke arah Kajoran. Yang sebelah kanan itu ke arah Krasak yang tadi kita lewatin. Yang belok kiri itu ke arah Kajoran. Dari Kajoran bisa dilanjutin lagi sampai ke arah Kalianggrek. Nah ini tadi pertigaan yang kita lewatin di sini. Yang belok kiri tadi. Sekarang kita lurus ya. Lurus sampai bawah, ini ada kali. Kali lanjut lagi, naik lagi ke atas. Kalinya lumayan deres ya. Dulu zaman masih kecil dulu sempet sering juga main mandi di sana di kali ini. Di terusannya kali ini, tapi yang sebelah sananya yang agak naikkan dikit, yang masih di Desa Bumiayu, dulu sering mandi di situ. Siblon kalau zaman dulu ngomongnya. Tapi kalau sekarang udah nggak ada kayaknya deh, udah nggak ada, udah nggak zaman orang pada mandi di kali kayak gitu. Padahal seru sebenarnya. Naik lagi, ini ada tanjakan. Sampai di atas itu namanya ini daerah Sepaten. Ada belok kanan sana ke arah perkampungan di sini ya. Lewat sini bisa juga tembus sampai ke arah Salaman, tapi jalannya kecil. Lanjut, kita nggak belok kanan, kita lanjut terus ke arah Kajoran, ke arah Kalianggrek, ke arah Nepal Van Java. Cepetin aja ya, ini masih jauh perjalanannya. Masih di daerah Kajoran ini. Jalannya sama kok, masih kayak gini juga, masih lebar, jalannya sepi, jarang macet. Bukan jarang lagi, nggak pernah macet lah kalau di sini mah. Kalau yang di jalan pertigaan Krasak tadi itu emang sering macet kalau misalkan Lebaran apa tahun baru, itu emang sering macet. Tapi kalau di sini jalan ini nggak pernah macet di sini. Nah ini sampai ke Pasar Kajoran. Nah ini dia, sayang banget. Ternyata waktu itu pas lewat pertigaan yang ke arah Nepal Van Java, itu kameranya lagi nggak di on. Sebenarnya belokan yang ke arah Nepal Van Java itu ada di jalan ini, di sebelah kiri kita. Mungkin di belakang mobil ini dikit lah, mungkin sekitar 10 meter di belakang mobil, posisi mobil sekarang ini. Cuman sayangnya waktu itu kameranya nggak ke on. Nah kebetulan kita emang sengaja nggak langsung belok, lurus lagi dikit perjalanannya. Itu mau ke arah Pasar Kalianggrek. Bukan mau ke pasarnya, tapi tujuannya waktu itu mau ke ATM. Nah ini dia Pasar Kalianggrek. Ciri-cirinya, kalau misalkan kalian itu berangkat dari yang lewat Kajoran tadi, lewat pertigaan Krasak, lewat Kajoran, itu kalau udah sampai di Pasar Kalianggrek berarti kalian kelewatan, balik arah lagi. Tapi kalau yang arah dari Magelang Kota yang lewat Bandungan, itu arahnya dari depan sana. Berarti kalau udah ketemu Pasar Kalianggrek, sebentar lagi sampai pertigaan ke arah Nepal Van Java. Nah ini kita tunjukin Pasar Kalianggreknya kayak apa. Ini dia ya,
Jelas banget ya bentuknya kayak gini. Ini udah ciri khas banget pasar Kaliangkrik. Ini lanjut lagi dikit mau ke ATM. Nah, depan itu kan ada ATM tuh. Kalau yang ya mungkin kan kita ngasih tahu di sini ada ATM mungkin bermanfaat juga ya. Kalau misalkan kalian kesini kebetulan lagi nggak megang duit cash, bisa mampir di ATM ada di sini. Ciri-cirinya ATM ada di depannya kantor polisi ya. Yang nyari SPBU di depan situ ada juga SPBU. SPBU-nya agak kecil tapi ada kok di depan situ. Kita jalan lagi. Nah, sekarang pasar Kaliangkrik ada di sebelah kiri ya. Yang dari Magelang Kota. Kalau udah sampai di pasar Kaliangkrik ini, berarti sebentar lagi sampai di pertigaan ke arah Nepal Van Java. Habis pasar Kaliangkrik, jalannya turun, ketemu jalanan rusak di bawah. Nah, ini ada petunjuk arah. Purworejo Salaman itu lurus, kalau ke arah Curug Silawe itu belok kanan. Nah, udah nanjak. Jalannya pertigaannya belok kanan tapi agak serong ya. Kalau yang dari Krasak dari Kajoran berarti belok kiri ya, dari depan sana belok kiri. Kalau yang dari Magelang Kota di sini belok kanan. Nah, udah masuk ini ke arah Nepal Van Java, tapi nggak lurus nyampe langsung nyampe ya. Nanti ada pertigaan lagi belok kanan itu naik ke arah Gunung Sumbing, naik ke arah Dusun Butuh, Nepal Van Java. Nah, sebenarnya jalan ini kalau dilurusin terus itu bisa juga sampai ke Wonosobo, bisa juga sampai ke Dieng. Tapi emang bener kok, jalan ini kalau dilurusin itu sampai ke Wonosobo, lewat Sapuran, lewat Kepil, sampai ke Wonosobo, bisa dilanjutin lagi sampai ke Dieng. Kalau yang pernah nonton video kita sebelumnya, video ke arah Dieng dari Borobudur lewat Kaliabu, nah di situ ketemu jalan tembusannya, di situ kita sebutin. Nah, udah ya, yang lurus itu ke arah Wonosobo. Kalau mau ke Nepal Van Java itu belok kanan. Ini ada petunjuk arahnya, jelas banget. Kampung Wisata Nepal Van Java, Dusun Butuh, Kaliangkrik, belok kanan. Di sini jalannya udah mulai sempit. Tantangannya udah mulai terlihat, udah mulai nanjak, udah mulai belok-belok. Waktu itu agak mikir juga, itu yang mobil di depan itu kalau kita ikutin itu tujuannya sama apa enggak ya. Takutnya ntar kita ikutin, nggak taunya dia masuk ke rumahnya dia. Aduh, kan malu jadinya. Dia masuk rumah, kita salah jalan. Makanya ya walaupun kita ngikutin dia, tapi tetap harus diwaspadai juga. Kita tetap harus ngeliatin peta digital juga. Kita ikutin juga petunjuk arah yang ada di sini. Kadang kalau ngikutin peta digital Google Maps, itu biasanya kadang dilewatin jalan yang lebih sempit. Mungkin secara perhitungan waktu, secara Google Maps itu jalannya lebih cepat, cuman jalannya lebih sempit. Nah, itu yang kita agak-agak hati-hati juga. Jadi percaya cuman nggak sepenuhnya percaya. Walaupun kita ngikutin Google Maps, tapi kita juga liatin petunjuk arah yang ada juga. Sering nanya-nanya ke warga juga, biar ada pembanding maksudnya. Di sini jalanannya masih sama kayak gini, sempit-sempit, ya masih bisa papasan lah. Tanjakan emang nanjak di sini, tapi belum terlalu berasa. Masih sama kayak yang tadi jalan ke arah Desa Bumiayu tadi. Nah, tiap kali ada pertigaan di sini udah jelas banget kok petunjuk arahnya. Nih ada petunjuk arah Nepal Van Java. Ciri-cirinya ada masjid baru dibangun ya, waktu itu lagi dibangun. Ya mungkin mudah-mudahan kalau kalian lewat sini masjidnya udah jadi ya. Jalannya masih sama, masih sempit. Cuman lubangnya di sini lebih banyak berlubang. Jadi ya begitu. Ini tanjakannya sama sih, sebenarnya nggak terlalu ekstrim, nggak terlalu terjal. Cuman jauh aja dari tadi, nanjak mulu.
Kalau yang paling ekstrimnya itu ntar ada di deket lokasi Nepal Van Java. Pas udah mau sampai di Nepal Van Java itu tanjakannya bener-bener ekstrim emang. Biasanya kalau kita nanjak itu masih pakai gigi D. Nah waktu itu kita udah pakai ke mode manualnya. Pakai gigi 1, kadang pakai gigi 2, ya naik turun 1 2 1 2 gitu. Tergantung, kalau misalkan tenaganya udah kelebihan kita pindah ke gigi 2. Kalau misalkan butuh tenaga lagi, pindah lagi ke gigi 1, ya gitu-gitu deh. Kalau view-nya sih di sini emang diakuin bagus. Cuman sayang baunya, aduh. Padahal kan sebenarnya ini jalannya ini sejuk ya, suasananya daerahnya daerah sejuk. Seger banget sebenarnya hawanya. Waktu itu dibuka jendelanya itu lebih seger daripada pakai AC. Cuman sayang banget. Ini kan karena daerah perkebunan. Cuman banyak kotoran, pupuk dari kotoran. Namanya pupuk apa ya, nggak tahu ya. Pokoknya pupuk yang ditumpuk-tumpuk di pinggir jalan ini. Itu bau banget, aduh. Udah, yang tadinya niatnya itu sebenarnya pengen dibuka jendelanya biar ngerasain hawa udara seger, hawa udara pegunungan sejuk. Tapi sayang, aduh, baunya ampun deh. Akhirnya ya udah, tutup lagi jendelanya, tutup lagi kacanya, pakai AC lagi. Nah, ini tanjakannya udah mulai berasa di sini. Ini udah mulai agak lumayan terjal. Udah mulai jaga jarak juga sama mobil yang di depan. Yang Terios yang di depan warna hitam. Kalau tadi masih mepet, nah sekarang sengaja jaga jarak. Nanti ntar kalau udah sampai di tanjakan yang terakhir itu bener-bener terjal. Kalau di sini sih emang terjal tapi belum begitulah. Nah, sampai di sini banyak warga di sini yang ngasih tahu, ngasih penawaran juga. Sebenarnya nggak cuma ngasih tahu sih, ngasih penawaran. Barangkali ada yang mau ngurangin beban penumpang biar nanjaknya itu nggak terlalu berat. Bisa turun di sini, penumpangnya suruh ngojek biar mobilnya itu nggak terlalu penuh. Tapi ada juga yang sekalian sama mobilnya ditinggal di sini langsung naik ke atasnya ngojek juga ada. Hati-hati aja ya, daripada kejadian kenapa-napa. Mending langsung aja ditinggal di sini demi keamanan. Oke lah, boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau yang berani nanjak, ya silahkan aja, nggak masalah juga. Udah kelihatan ini tanjakannya itu waktu itu kelihatan terjal banget. Sengaja di sini pelan-pelan ngasih jarak ke mobil Terios yang tadi. Mobil Teriosnya biar agak jauhan dulu. Nah, pas kita lewat di sini dari bawah ini harus siap-siap langsung ngebut buat ngambil tenaga biar nggak terlalu tekor tenaganya. Harus ngebut dulu dari bawah. Ya mudah-mudahan aja kosong. Nah, kalau emang di sini pas lagi pengen ngebut kok ternyata itu ada papasan, ya udah apes namanya. Alhamdulillah waktu itu kita nggak ketemu papasan, jadi dari bawah bisa ngebut langsung dapat tenaganya. Sampai atas ini udah mulai berat, udah mulai pindah ke gigi 1 udah. Ya sebenarnya sih kalau masalah perpindahan gigi itu masing-masing punya feeling sendiri-sendiri ya. Nggak harus dikasih tahu, nah di sini harus gigi 2, di sini harus gigi 1, nggak perlu. Tiap orang nyetir pasti punya feeling sendiri-sendiri. Habis tanjakan yang tadi kita lewatin itu di sini udah mulai datar jalanannya, udah nggak terlalu nanjak lagi. Cuman di depan itu ada tanjakan dikit, cuman ya nggak terlalu terjal ya, masih terjal yang tanjakan yang tadi. Nggak jauh lagi kok, ini udah sampai ke lokasi. Nah, itu di depan Nepal Van Java. Nah, udah sampai mobil yang Terios tadi di depan kita.
Ternyata bener ya, tujuannya sama. Pertigaannya ini udah sampai ya. Kalau yang mau ke arah Nepal Van Java itu di pertigaan ini belok kanan. Cuman nggak boleh masuk ternyata, di dalam mobil udah penuh. Harus lurus ke depan sana, ke arah area parkir mobil. Mendingan anak istri ditinggal aja, langsung turun di sini, langsung naik ke atas sendirian aja dulu. Jadi di sini kita berhenti sebentar, anak istri turun, jalan duluan ke atas, baru supirnya jalan ke parkiran, jalan sendirian, naruh mobil ke parkiran. Nah ini dia di area parkir Nepal Van Java. Biasanya kan pada nanyain ya di kolom komentar, pada banyak yang nanyain, kalau mobil ini kira-kira kuat nggak ya? Kalau mobil itu kira-kira kuat nggak ya? Nah di sini bisa dilihat sendiri ya. Ada mobil apa aja yang udah sampai di sini? Nah berarti itu kuat sampai di sini. Berarti kuat nanjak sampai di sini. Bisa dilihat sendiri mobil kalian, mobil teman-teman semua. Ada yang sampai di sini nggak? Kalau misalkan ada, berarti kuat, gitu aja ya. Mobil yang tadi di depan kita udah nyampe. Parkir di depan situ. Nah, ini dia Nepal Van Java, Dusun Butuh, Kalianggrek, Magelang. Ini view-nya. Sayang waktu itu habis hujan. Jadi tempatnya waktu itu pas lagi berkabut. Nah, ini kalau misalkan nggak ada kabut, di atas sana itu kelihatan jelas banget puncak Gunung Sumbing. Nih, kabutnya tebel banget ya. Dan sekarang posisinya sekitar jam 2-an ini. Jam 2-an aja kayak gini ya. Dingin banget. Hawanya itu bener-bener sejuk banget. Nah udah, kita jalan ke arah pembelian tiketnya Nepal Van Java. Seharusnya kan ini video perjalanan aja ya, kalau sesuai di judulnya ini video perjalanan ke arah Nepal Van Java. Cuman kita kasih bonus dikit. Kita kasih bonus video di area Nepal Van Java-nya. Ini gerbang masuknya Dusun Butuh. Nah kalau misalkan untuk review Nepal Van Java-nya yang di atas sana, dilanjutin di video berikutnya ya. Kalau mau naik ke atas sana, naik ke atas sampai ke ujung atasnya Dusun Butuh ini, bisa jalan kaki, bisa juga naik ojek. Tapi kalau misalkan mau jalan kaki, boleh-boleh aja. Cuman kita kasih tahu aja, capek. Cuman jalan dari parkiran sampai ke base camp di bawah aja udah capek banget. Tapi kalau misalkan kalian mau jalan kaki, mau sekalian olahraga ya silahkan aja, monggo. Nggak masalah kok. Banyak juga kok yang jalan kaki. Tapi ya itu dia, ngos-ngosan. Karena ini video perjalanan, jadi untuk video review Nepal Van Java-nya kita naik ojek ke atas sana ada di video berikutnya. Sekarang kita tambahin bonus lagi. Kalau yang tadi itu perjalanan nanjak, naik ke atas, sekarang kita kasih bonus perjalanan turunnya. Perjalanan turun itu juga nggak kalah seru juga daripada perjalanan naik. Sekarang kita ngeliat view ke bawah. Kita lanjutin video berikutnya, perjalanan naik ojek sampai ke atas, muter-muter ke Nepal Van Java. Kita kasih tahu spot-spot fotonya, kita kasih tahu view-viewnya dari atas sana. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.